di seluruh jengkol di Surabaya. Jengkolnya disembur buat sahur. Siapa yang jawab salam saya moga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Oleh dan jamaah salat tarawih al-muliakan, izin menyampaikan kultum dengan topik dua istilah medis yang berhubungan dengan puasa. Ada satu hadis pendek yang dari sisi sanad memang ada dipersoalkan para ulama hadis, tapi dari sisi konten atau mantan itu isinya korelatif dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis itu adalah sumu tasihu, berpuasalah maka insya Allah akan sehat. Jamaah yang saya muliakan, ada dua istilah medis yang itu bagian dari sesungguhnya rahmat Allah. Dua istilah medis itu, pertama ada yang namanya ketosis. Ketosis itu adalah kita ini kan sahur rata-rata jam 4 ya, kecuali yang rokoknya Samsung ada di 2 batang alon lagi, biasanya jam 3 ya. Kalau jam 4 kan keburu azan zuhur subuh gitu ya. Tidak tahu itu siapa. Orang Jepang ada yang di sini sih Solo ya, mirip kayaknya di sini. Nah kalau kita sahur jam 4, itu semua makan yang kita sahurkan di jam 4 itu akan habis setelah 8 jam. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jam 12 makan habis. Nah, karena kita tetap mobile, tetap bergerak, layaknya motor kalau tidak ada bensinnya kan nggak bisa bergerak. Tubuh ini akan terus bergerak, apalagi masih jam 12. Masih kerja, masih mobilitasnya masih tinggi, tapi tadi energinya sudah habis. Ternyata Allah siapkan energi cadangan. Energi cadangannya pertama apa? Adalah glukosa atau karbohidrat yang terakhir waktu sahur itu apa? Itu diproses tidak lama, 1 jam juga akan habis. Nah ketika sudah habis cadangan glukosa itu, maka Allah mempersiapkan tubuh kita secara natural, yaitu apa? Cadangannya berupa lemak-lemak yang ada di tubuh kita secara natural itu akan membongkar dirinya sendiri, terutama dari liver ini. Ya mohon maaf kan, saya paham betul orang Jepang, orang Mulut Jagung itu kan kalau makan sebenarnya goreng-gorengan, begitu ya. Ada ibu-ibu, Ustaz, kalau buka mah kurma mah sunnah. Terus saya tanya, kalau yang wajib apa Bu? Risol katanya. Ya risol katanya baru ginang. Gorengan dulu itu. Nah itu akan terakumulasi selama 1 tahun kalau yang tidak proses endemis. Nah alhamdulillahnya dengan rahmat Allah di bulan puasa ini selama sebulan itu dibongkar habis semuanya. Masya Allah luar biasa ini puasa ini. Jadi ini merupakan bagian dari rahmat atau kasih Allah kepada kita semuanya. Itu namanya ketosis. Yang kedua ada istilah medis namanya autografi. Ini yang sekolahnya jurusan A2 dulu. Bapaknya jurusan apa dulu SMA dulu? IPS ya kelihatan. Kalau orang IPS itu orangnya receh, senangnya gegaul, main gitar, ngejereng-ngejereng dia. Tapi sama cewek cepet dapat biasanya gitu kalau IPS. Saya dulu orang biologi rada serius. Nah, autografi itu adalah di mana tubuh kita ini sebenarnya tubuh manusia itu terdiri dari miliaran sel. Kalau bapak pakai alat yang super mini ya, bukan mikroskop lagi, ada keponakan terus sampai keponakan yang keberapa gitu, itu ternyata tubuh kita ini terdiri dari miliaran sel. Nah sel-sel ini ada sel yang sehat, yang baik, ada sel yang sakit, yang mati. Sel ini harus dikeluarkan yang mati ini. Kalau tidak, dia akan menghambat sel-sel yang
yang sehat yang hidup tadi. Dan biasanya mohon maaf, orang suka terkena kanker karena sel ini, problem sel di sini. Nah ternyata alhamdulillah kalau di hari-hari biasa di luar Ramadan memang sel-sel yang matinya akan keluar, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi ternyata seluruh ahli medis itu ittifaq sepakat ketika Ramadan ini sebulan, hampir semua sel-sel mati, sel-sel yang tidak sehat itu membongkar diri keluar dari tubuh kita, lalu direkoveri, diganti dengan sel-sel yang sehat, yang baik, sehingga ada proses refresh anatomi tubuh dari organ-organ vital terutama. Jadi jemaah yang saya muliakan, kita kelihatannya menganggap orang lain, orang selain Islam tidak puasa, padahal ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum maknanya umat sebelum kita berislam itu juga diwajibkan puasa. Dan ternyata saya pada tafsir semua umat-umat terdahulu juga puasanya sama 30 hari. Cuma kemudian dirubah oleh tokoh-tokoh agamanya. Nasrani itu sebenarnya disuruh puasa 30 hari, yang malah nambahin jadi 40 hari. Mereka puasanya 40 hari. Yang paling ngeselin Yahudi, disuruh puasa 30 hari, puasanya cuma sehari ya. Kurang asal, kurang bulan, kurang izin. Yahudi adalah kawan. Umat-umat yang lain juga ternyata sama. Itu adalah 30, cuma pada dirubah-rubah sendiri. Maka alhamdulillah dalam kurun 1 tahun ya kita diberikan oleh Allah jeda, yaitu jeda dalam aspek tadi healthy, kesehatan. Ada yang disebut dengan tadi ketosis, ada yang disebut dengan autogapi. Ini rahmat Allah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan lepas Ramadan ini kita terus membiasakan dengan habit, dengan gaya hidup berupa puasa. Tidak hanya sehat, ternyata Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita al-jannatu abwa samaniyata abwabin, surga itu pintunya ada 8. Minha salah satu yang 8 itu yusamma, dinamai oleh Allah Babu Rayyan. Namanya Babu Rayyan. La yadkhuluha, tidak boleh masuk di klaster surga Babu Rayyan ini illa kecuali as-shaimin was-shaimah, orang yang waktu di dunia ini dia senantiasa membiasakan diri saum, baik yang wajib maupun sunnah. Semoga kita juga mampu nanti membiasakan saum setelah Ramadan dengan saum-saum sunnah yang lain. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.